Jokowi tak hadiri HUT Nasdem. Nasdem serasa tertampar keras. Ditulis oleh Sardi dari laman sewardarwar.com. HUT ini Pak Jokowi akan memberikan sambutan lewat jadi nanti ada pengarahan Pak Jokowi yang dia akan diputarkan. Karena memang kita lakukan ini dengan tidak mengundang eksternal. Jadi kita tidak melakukan seperti hari-hari biasa, ulang tahun biasa yang kalau ulang tahun lakukan ini sangat tradisional, sangat sederhana. Jadi meminimalisir perkembangan COVID yang sudah semakin naik. Terus disampaikan Pak Presiden, hati-hati untuk partai yang lain. Tapi karena Pak Haritanu itu kan disingkat Pak HT Pak ya. Jadi partai lain harus berhati-hati. Terbukti nggak ngaruh, itu Nasdem mulai malu-malu kucing tuh. Atau malu-malu onta gitu ya. Nah, melihat ini semua ya, saya jadi kepikiran. Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Untuk diketahui, Jokowi belakangan selalu menghadiri acara hari ulang tahun yang diselenggarakan partai politik. Setelah menghadiri HUT Golkar dan menyampaikan agar jangan sembrono dan terburu-buru mendeklarasikan capres, Jokowi juga hadir dalam acara HUT Partai Perindo. Saya tahu kabar ini dari video Cak Lontong yang beredar di media sosial yang membuat lawakan di mana dia menyebut harus teliti dan hati-hati mendeklarasikan capres seperti yang pernah dikatakan Jokowi dulu. Jangan sampai capres yang ingin dideklarasikan ternyata cawapres. Tapi ada yang menarik. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan Presiden Jokowi tidak akan datang ke acara HUT Nasdem yang ke-11 pada 11 November 2022. Jokowi hanya akan memberikan sambutan melalui video yang diputarkan di hari ulang tahun Nasdem. Alasan Nasdem adalah Nasdem tidak mengundang pihak eksternal. Nasdem hanya mengadakan acara ulang tahun secara sederhana karena pertimbangan kondisi global dan juga ingin meminimalisir perkembangan COVID yang semakin meningkat. Apakah Anda percaya? Masa sekarang banyak pertimbangan? Dulu ketika tragedi Kanjuruhan sedang panas-panasnya, Nasdem malah deklarasikan Anies sebagai capres. Saat itu Nasdem seolah tidak banyak pertimbangan. Gas terus, yang penting seluruh dunia harus tahu Anies adalah milik Nasdem. Seolah takut Anies direbut pihak lain. Tapi kalau saya lihat ada hal lain dari ketidakhadiran Jokowi. Saya yakin kalau Jokowi mau hadir, Nasdem pasti akan membuka pintu lebar-lebar karena bisa dianggap merestui Nasdem mengusung Anies. Coba kita flashback ke belakangnya. Masih ingat kan dengan video di mana Surya Paloh berusaha memeluk Jokowi di acara HUT Golkar? Dalam video tersebut tampak Surya Paloh berusaha merangkulkan tangan kirinya ke punggung Jokowi. Sementara itu tangan kanannya tampak menepuk-nepuk tangan kiri Jokowi. Jokowi tampak tidak mau merangkul balik Surya Paloh, hanya menepuk pundak kiri Surya Paloh. Memang terlihat jelas Jokowi enggan dipeluk. Dari sini ada dugaan dan spekulasi jika hubungan Jokowi Nasdem renggang karena Nasdem mengusung Anies. Sebenarnya itu adalah kode jika Jokowi tidak merestui Anies, sedangkan para menteri yang diduga ingin nyapres misalnya Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan bahkan yang sudah resmi nyapres seperti Prabowo tidak dipermasalahkan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi seperti sedang mengendorse Prabowo baru-baru ini dengan mengatakan Pilpres 2024 mungkin jatahnya Prabowo. Sedangkan Anies, yang waras juga tahu kalau Anies ini tidak bisa kerja, tapi banyak gaya, bicara setinggi langit tapi licik dan penuh drama sampah nggak mutu. Kalau menurut saya, parameter dari Jokowi ini cukup jelas. Jokowi orangnya sabaran dan tidak baperan. Kalau tidak, para menteri dari Nasdem pasti akan langsung diganti. Tapi kalau kode penolakan jelas kelihatan. Artinya orang tersebut tidak beres dan memang tidak layak. Memang Jokowi tidak menunjukkan secara frontal seperti Ahok yang kalau marah ya marah aja, gak ditahan. Tapi sedikit saja kode penolakan tersebut terlihat dari gerak-gerik Jokowi. Berarti orang tersebut sudah parah dan harus dijauhi. Saya
Saya yakin Jokowi tidak setuju dengan Anies. Ya iyalah, Anies 5 tahun memimpin DKI, bagai ingin balas dendam dengan kurang bersinerginya dengan pemerintah pusat. Apa-apa mau jalan sendiri, gak mau ikut yang lain seolah mereka itu beko. Kalau sudah kebingungan dan ketemu jalan buntu, dengan entengnya dia lempar tanggung jawab dan cuci tangan. Jadi siapapun yang mengusung dan mendukung Anies sudah selayaknya menjadi partai gurem dan ditinggalkan. Ini tidak termaafkan sih. Ini sama aja membuka peluang mengajak-ngajak negara ini lewat orang yang tidak bisa kerja. Kalau hasil survei menyebut Nasdem makin nyungsep dan elektabilitas makin terjun bebas, itu sudah diprediksi dan diharapkan. Nasdem mau jadi kingmaker? Silakan. Jangan salahkan rakyat yang akan membuat partai ini jadi king loser. Tanda-tanda tersebut mulai kelihatan satu persatu. Elektabilitas makin turun, efek Anies tidak efektif. Kader berhamburan keluar partai, koalisi rentan dan lain-lain. Itu semua adalah syarat agar sebuah partai menjadi partai kuram. Langkah catur Jokowi kok dilawan? Jokowi masih diam jika sudah berikan rekomendasi para pendukungnya akan bergerak. Jadi bagaimana menurut Anda? Breaking news, menurut hasil survei, Nasdem jadi partai gurem pasca dukung Anies. Ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Ke responden, jika pemilu diadakan pada hari ini, dari 16 partai berikut, partai mana yang Bapak Ibu pilih? Mayoritas memilih PDI Perjuangan dengan perolehan 20,19%. Kemudian diikuti dengan Partai Golkar sebesar 14,5%. Dan posisi ketiga ada Partai Gerindra 9,8%, kemudian PKS 8,3%, selanjutnya PKB 5,9% dan Nasdem 3,9%. Anies mau memaksakan diri untuk maju, dia harus mencari partai pengganti Nasdem sebagai backup cadangan. Kalau nggak ada, ya selamat tinggal. Baru-baru ini lembaga survei LSI Denny JA merilis hasil surveinya dan hasilnya cukup mencengangkan, yaitu Nasdem tidak masuk DPR di pemilu 2024. Diketahui elektabilitas Nasdem hanya 3,9% saja, sedangkan untuk bisa masuk parlemen syarat perolehan suara partai minimal 4%. Berdasarkan hasil survei itu juga PDIP masih berada di urutan pertama, disusul Golkar, Gerindra, PKS, PKB, dan Demokrat. Di bawahnya baru Nasdem. Begitupun dengan hasil survei lembaga lain yaitu Litbang Kompas, elektabilitas Nasdem juga rendah, yaitu hanya 4,3% saja, di bawah Perindo. Hal ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Polmetrics, bahwasanya elektabilitas Nasdem tinggal 3,1% saja. Justru menurut Polmetrics, elektabilitas Demokrat yang naik. Pengen ketawa tapi takut tambah dewasa. Hahaha. Sampai-sampai buzzer partai itu marah-marah di Twitter karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nasdem bakal terdepak dari DPR. Seperti akun Twitter msyaiful05679244 dengan nada begitu kesal. LSI Denny JA surveinya dilokalisasi ya bro. Nasdem dengan manajemen melawan arusnya yang pasti masuk 3 besar di Senayan 2024. Karena rakyat sudah jenuh dan apatis dengan partai-partai yang selalu sendiko dawuh menurut dengan rezim saat ini bro. Kemudian dari akun Twitter Aksan20, bullshit. Ini yang saya sebutkan survei pembodohan publik dan destruktif framing. Tidak mengedukasi. Yuk lupa ya, partai mana kontributor petaka ekonomi karena inflasi hingga ketimpangan dan kemiskinan tinggi. Lah kok malah Nasdem yang dibully. Kemudian dari Almarich, Prat, justru sekarang banyak yang mau gabung Nasdem. Lembaga survei cuma bancakan untuk war. Wadah buat yang ngebet nyapres tapi minim prestasi. Gak nyangka ternyata pendukung Nasdem galak juga di medsos. Gak kalah sih sama buzzer si pirang Bahar Smith. Hanya saja kalau diperhatikan lebih jauh ada benarnya juga sih Nasdem terancam gagal lolos ke Senayan. Karena partai ini sekarang kan statusnya gak jelas alias abu-abu. Mau disebut pendukung Anies, 3 kadernya masih jadi menteri Jokowi. Mau disebut pendukung Jokowi tapi akrab dengan kelompok oposisi atau kelompok pengkritik Jokowi seperti PKS dan Partai Demokrat. Nasdem main 2 kaki inilah yang bikin orang hilang respek sama partai tersebut. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pernah beberapa kali mengusir partai ini dari koalisi pengusung pemerintah secara halus.
Kemudian jangan lupa bahwa cukup banyak kader yang mundur dari Nasdem karena tidak setuju partai itu pendukung Anies. Mulai dari Nilo Jelantik yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Departemen Bidang UMKM Partai Nasdem. Ada pula anak Agung Ngurah Panji Astika, Frederick Lum Malente, Andreas Acui Simanjaya, dan Agus Rianto. Lantas, apa sih yang menjadi alasan mereka enggan lagi bergabung bersama dengan partai yang terkenal dengan slogan Restorasi Indonesia itu? Ada beberapa alasan sih, tapi yang paling menonjol adalah mereka nggak setuju partainya mengusung capres yang suka memainkan politik identitas. Yang mana pada Pilgub DKI 2017, Anies merangkul kelompok intoleran FPI dan HTI supaya terpilih menjadi gubernur DKI. Sekarang kelompok intoleran itu masih eksis dan berganti nama menjadi PA212. Dan masyurnya PA212 ini tak lepas dari peran Anies yang memberi mereka panggung di Monas. Celakanya, yang dilakukan oleh kelompok kadrun itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dikit-dikit demo, dikit-dikit minta sumbangan, dikit-dikit ngomongnya lengserkan Jokowi. Padahal jumlahnya hanya seuprit, gak lebih banyak dari jumlah sel sperma. Hahaha. Mereka nggak sadar ya kalau mantan wali kota Solo itu didukung oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia. Nah, karena sama-sama pendukung Anies, maka ada kemungkinan Bani Kadrun ini akan berkolaborasi dengan Nasdem ke depannya. Bisa jadi juga Novel Bamukmin akan semakin sering tampil di Metro TV sebagai narasumber dalam rangka menaikkan citra Anies dan menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Ini juga yang bikin orang semakin gak suka sama Nasdem. Dan jangan salah-salah, yang memperebutkan suara kadrun pendukung Anies itu ada banyak loh Ferguson. PKS, Demokrat, Partai Umat, Partai Pelita yang didirikan oleh Din Samsudin, serta Partai Masyumi Reborn yang didirikan oleh Ketua kami, Ahmad Yani. Padahal jelas salah satu tujuan Nasdem mendukung Anies supaya mendapat suara dari kelompok ini. Ternyata banyak juga partai yang memperebutkan suara mereka. Apes betul si Paloh. Gara-gara salah dukung capres, hahaha. Sebelum terlambat masih ada waktu untuk mengusung AHY. Aher AHY. Jadi bagaimana menurut Anda?